Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Syahrir, NIM 199204275. Pertama adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan atau judgment proses. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren, jumlah, dan hubungan, dan alasan-alasan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis. Kemudian, rasio-rasio keuangan biasanya dinyatakan dalam satuan persentase atau kali. Beberapa jenis angka rasio yang akan dibahas secara rinci dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas atau struktur modal yang mengukur tingkat perlindungan para kreditor jangka panjang. Yang ketiga, rasio return on investment yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Yang keempat, rasio pemanfaatan aktiva yang mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Yang kelima, rasio kinerja operasi yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. Kemudian materi yang kedua adalah analisis rasio. Rasio dapat dihitung dari berbagai kombinasi atau pasangan angka dengan menggunakan pos-pos yang ada pada laporan keuangan. Dapat disusun suatu daftar angka rasio yang panjang. Pembandingan pos-pos neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk rasio dapat menimbulkan kesulitan, khususnya menyangkut periode waktunya. Idealnya, apabila angka membandingkan angka yang ada di laporan laba rugi dan yang ada di neraca harus digunakan angka rata-rata piutang untuk periode yang sama. Sayangnya data tersebut tidak tersedia bagi para analis ekstern. Kemudian pemecahannya adalah dengan cara menggunakan laba rugi dari saldo awal dan akhir piutang dagang. Meskipun cara ini masih belum mampu mengeliminir perubahan-perubahan musiman. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Asmi, NIM 1992142077. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan komparatif. Langkah awal yang baik dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan secara komparatif. Dengan penyajian ini, cepat diperoleh gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa datang. Di dalam pembandingan laporan keuangan, perubahan baik dalam absolut atau rupiah maupun persentase keduanya harus dipertimbangkan. Selanjutnya, laporan keuangan komparatif. Perubahan dalam rupiah perlu selalu diketahui agar diperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid, sedangkan perubahan dalam persentase dapat membantu menentukan berarti tidaknya signifikan perubahan tersebut. Analisis tren. Analisis tren merupakan analisis yang menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode atau dari tahun ke tahun. Pada teknik ini, data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar. Neraca dan laporan laba rugi yang disusun dalam persentase tren dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Baik, nama saya Nibida Chandrawulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size atau persentase per komponen. Jadi laporan keuangan dalam persentase per komponen atau common size statement menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Suatu neraca yang disusun per komponen atau common size statement dapat memberikan informasi sebagai berikut. Komposisi investasi, aktiva, dan struktur modal komposisi pasiva. Jika neraca dalam presentasi per komponen ini disusun secara komparatif, dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal. Laporan laba rugi yang disusun dalam persentase per komponen dapat menggambarkan distribusi atau alokasi setiap Rp1 penjualan pada masing-masing elemen biaya dan laba. Sementara apabila disusun secara komparatif, dapat menggambarkan perubahan distribusi tersebut. Analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu analisis sumber dan penggunaan dana di mana dana diartikan sebagai kas
sangat berguna untuk melihat aliran kas atau cash flow yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Dengan menggunakan teknik ini, pengelolaan perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kas. Pedoman pembuatan analisis sumber dan penggunaan dana. Untuk pos-pos aktiva kecuali kas, bila terjadi kenaikan aktiva berarti telah terjadinya aliran kas keluar. Karena adanya penggunaan kas untuk pembelian aktiva tersebut, sebaiknya bila terjadi penggunaan berarti terjadi aliran kas masuk yang berasal dari penjualan aktiva tersebut. Untuk pos-pos utang dan modal berlaku aturan sebaliknya. Bila terjadi kenaikan utang atau modal berarti telah terjadi aliran kas masuk karena adanya penerimaan kas dari penerbitan utang atau setoran modal. Sebaliknya, bila ada penurunan berarti telah terjadi aliran kas keluar yang digunakan untuk pelunasan utang atau penarikan modal. Rata-rata industri dan perbandingan dengan pesaing. Analisis terhadap laporan keuangan akan lebih bermakna apabila hasil analisis tersebut dibandingkan dengan rata-rata industri dan hasil dari pesaing. Biasanya, data hasil industri dikumpulkan oleh lembaga jasa keuangan. Masalah yang umum dihadapi oleh para analis adalah rata-rata industri tersebut tidak secara jelas mencakup perusahaan yang sedang dianalis. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang sedang dianalisis didiversifikasi ke dalam banyak area industri. Oleh karena itu, perlu dipilih data industri yang benar-benar sesuai dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Apabila data-data rata industri tidak tersedia atau jika komparasi dengan pesaing diinginkan, maka laporan keuangan perusahaan lain perlu juga dianalisis untuk tujuan perbandingan. Dan yang terakhir, penggunaan analisis tren, industri, dan komparasi dengan pesaing utama akan memberikan dukungan dalam rangka menemukan dasar pemecahan masalah.